Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis SMA yang tengah asyik berbincang, yang bernama Kim Jojo. Mereka sedang melihat orang yang tengah menggunakan aplikasi Love Alarm yang sedang tren. Aplikasi itu berguna untuk mengetahui orang yang menyukai kita dalam jarak 10 meter guys, dan HP akan berbunyi jika ada yang menyukainya. Sedangkan di sisi lain, kini seorang laki-laki yang dulunya seorang model yang bernama Wang Sun-oh, yang habis pulang dari Amerika, saat di perjalanan ia menyuruh asistennya untuk menepi melihat teman masa kecilnya yakni Leyang. Ia anak dari pembantu rumahnya, sehingga mereka tinggal dalam satu rumah. Di sana Sun Oven melihat yang menunggu seorang gadis. Keesokan harinya sudah bersekolah di sekolah yang sama dengan Yang Neh. Saat ia memasuki sekolah alarmnya menyala tanpa henti, ia pun berkeliling melihat sekolah dan tak sengaja ia berpapasan dengan gadis yang kemarin ditunggu oleh Yang. Dan saat sudah bertemu dengan Yang Neh sekolah, ia menanyakan perihal gadis yang ia maksud. Dia menebak bahwa ia menyukai gadis tersebut guys. Namun Hyung malah membantah karena sang gadis tersebut sudah memiliki kekasih. Di sisi lain Jojo sehabis pulang dari sekolah, ia pergi bekerja paruh waktu di minimarket milik bibinya. Bahkan ia juga tinggal bersama bibi dan sepupunya yang bernama Gurmi. Karena Jojo adalah seorang yatim piatu di sekolah, Jojo tidak ikut makan di kantin seperti teman-temannya. Karena ia tidak bisa membayar uang makannya guys. Jadi ia hanya membawa bekal dari rumah saja, bahkan ketika wisata kepulauan Jeju ia pun tidak ikut. Hingga suatu ketika Jojo penegakan pekerjaannya, dan juga tekanan dari ibunya juga sepupunya, karena berperilaku buruk terhadapnya, sehingga ia memilih tidak langsung pulang ke rumah melainkan pergi ke segala tempat tanpa tujuan, sama halnya dengan situasi Sunoh yang kini jengkel terhadap ibunya yang terus menuntutnya untuk menjadi sempurna di depan kamera, dan banyak mengatur kehidupannya. Ia pun memutuskan tidak langsung pulang ke rumah, juga kebetulan ketika Sono di halte bus, ia bertemu dengan Jojo sehingga ia mengikuti kemana Jojo pergi. Jojo yang sadar tengah diikuti pun langsung berbalik dan benar saja di belakangnya terdapat Suno yang tengah berdiri. Juno pun terheran karena alarmnya tidak berbunyi ketika ia berada di dekat Jojo, padahal dia itu adalah model terkenal nih. Namun sebenarnya Jojo tidak mempunyai aplikasi lock alarm karena handphonenya yang jadul, jadi tidak bisa menginstalnya. Jojo yang terus diikuti pun mulai resah dan menyerah membiarkan Sun-oh mengikutinya hingga Sun-oh berhenti dan mengatakan, jika ia ingin berbicara dengannya. Jojo pun dibawa ke sebuah gang sempit, di sana dan tanpa basa-basi Sun-oh menawarkan diri untuk berciuman. Hal itu sontak ditolak oleh Jojo guys, karena ia sudah mempunyai kekasih namun Sun-oh menghiraukannya. Bahkan ia mengatakan rela untuk dipukuli demi bisa mencium Jojo. Ia pun kehilangan alasan lagi dan akhirnya mereka pun berciuman. Di keesokan harinya mereka berpapasan di sekolah. Namun Jojo menghindarinya guys, sedangkan Gulmik ini ingin mengunduh aplikasi lock alarm juga. Karena ia percaya diri jika Sunoh pasti akan menyukainya. Namun hal itu tak terjadi. Melainkan ketika ia menyalahkan alarmnya yang menyukainya adalah Abdul yaitu anak cupu di sekolah. Bahkan ia menerima pesan dari Gokdo untuk bertemu di sebuah taman ketika pulang sekolah nanti. Hal itu membuat Gulni kesal bukan main guys. Ketika tibanya pulang sekolah Gokdo sudah menunggunya nih. Namun yang ada di sana malah Jojo, sehingga Gokdo pun menyerah untuk mengejar Gulme memberikan sebuah HP kepada Jojo, yang seharusnya ia berikan kepada Gulme. Jojo pun akhirnya mengunduh aplikasi lock alarm, berkat HP pemberian Gokdo keesokan harinya. Ketika sekolah ia terkejut mendapati Sun-oh yang bertengkar dengan kekasihnya akibat ia mengetahui jika dia dan Sun-oh berciuman. Sedangkan yang ikut babak belur karena telah membantu Sun-oh pun terdiam karena kaget. Kemudian ketika sudah beres Sun-oh pun menyuruh yang mengunduh aplikasi lock alarm agar mereka dapat mengetahui siapa yang akan dipilih oleh Jojo. Karena mereka berdua saling mengetahui kalau mereka menyukai gadis yang sama, sedangkan Jojo dan kekasihnya kini telah putus akibat gosip dirinya dan Sunoh yang berciuman, dan satu lagi gaya saat mereka menyalahkan lock alarmnya. Lock alarm mereka berdua tidak ada yang berbunyi yang artinya mereka juga tak ada saling suka. Dan lebih terkejutnya lagi, ketika esok harinya foto ia yang berciuman tersebar ke penjuru sekolah, Gulme yang mengetahui itu pun sangat marah karena orang yang disukainya telah direbut oleh Jojo.
kemudian terjadilah keributan antara Jojo dan Gulme di sekolah sampai seolah banyak yang menyaksikan mereka berdua. Setelahnya mereka pun dilerai oleh guru, dan mereka semua pun memasuki kelas. Namun setelah kejadian itu saat di kelas orang-orang memandang jijik pada Jojo, bahkan tidak ada satu orang pun yang menemaninya. Setelah beberapa waktu kemudian, sungguh tak terduga Suno pun datang menuju kelasnya Jojo dan membawanya pergi dari sana. Jojo pun ingin segera melupakan masalahnya yang sedang dialaminya sekarang, dan banyak menghabiskan waktunya bersama Suno. Hingga pada suatu ketika mereka mencoba menyalakan alarmnya untuk mengetes rasa suka, dan benar saja alarm mereka berdua berbunyi, itu tandanya mereka saling menyukai. Saat itulah mereka berdua berpacaran, semoga tarik setelahnya mereka sering kali menghabiskan waktunya berdua, bahkan penjuru sekolah pun mengetahuinya mengucap syukur. Pada suatu hari Jojo melihat alarmnya dan terdapat sinyal pertanda ada yang menyukainya dalam jarak 10 meter, ia pun bergegas mencarinya karena ia pikir orang itu adalah Suno. Dan ketika ia mendekati dan membuka pintu ruang UKS ia sungguh terkejut karena orang yang ada di sana bukanlah Suno melainkan yang teman dekatnya Suno. Ia pun merasa sangat kaget, karena ia telah disukai oleh dua orang, semenjak saat itu ketika ia berpapasan dengan Yang Jo merasa canggung. Beberapa waktu kemudian Jojo terkejut ketika guru memberi kartu dan membolehkannya makan di kantin. Ia pun bersyukur dan berterima kasih kepada dirinya, namun hal itu ternyata salah, ketika di rumah Gulme memberitahu dirinya, jika yang membayar uang makan di sekolah adalah Suno dan itu adalah perintah dari Gulma, membuat Jojo sangat marah dan tak selang lama berita itu sudah menyebar di sekolah, ia pun semakin dipandang jijik oleh teman sekelasnya. Pernah juga Gulme menyatakan perasaannya pada Suno, namun ia ditolak mentah-mentah. Setelah ditolak, Gulme kini tengah menelepon temannya dan berencana akan menyebarkan berita buruk tentang Suno, dan itu terdengar oleh Jojo sehingga ia segera mematikan teleponnya dan mencegahnya untuk jangan melakukan apapun kepada Suno. Kalau kau ingin melakukan sesuatu lakukan saja padaku dan jangan pada Suno, kata Jojo. Gulme yang merasa diperintahkan pun sangat marah, lalu datang ibunya Gulme Ges. Ia ikut marah ketika sang anak bertengkar dengan Jojo hingga pada akhirnya sang bibi menyuruhnya pergi dari rumah itu. Jojo pun pergi guis hanya seorang diri sambil menangis, dan ketika ia di jalan tidak mempunyai tujuan ia bertemu dengan Suno dan hal itu membuat Jojo dapat tersenyum.